Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang konsepnya disesuaikan dengan Pancasila. Ada 5 nilai dasar yang tercantum dalam Pancasila, dan setiap nilai tersebut memiliki arti dan makna tersendiri. Dan di sini kita akan membahas sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna. Keadilan sosial yang berarti suatu masyarakat yang bersifat adil dan makmur, tidak ada penghinaan, penindasan, ataupun merendahkan orang lain karena perbedaan suku, bangsa, ataupun agama. Semua hak asasi tiap manusia itu sama, bukan berarti yang memiliki jabatan ataupun kekuasaan memiliki hak yang lebih istimewa dibanding dengan orang lain. Begitu halnya di mata hukum. Jika dia bersalah, maka dia perlu dikenakan sanksi sesuai yang telah dicantumkan dalam UUD 1945. Contohnya dalam pasal 28D ayat 1, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lalu, apakah hukum di Indonesia sudah sesuai dengan hal tersebut? Kenyataannya, hukum di Indonesia masih memandang jabatan dan kekuasaan. Jika seseorang memiliki kedua hal tersebut, dia bisa saja bebas dari hukuman yang seharusnya dia dapatkan, atau bisa saja mendapat keringanan dengan alasan yang tidak jelas. Selain itu, tidak sedikit pejabat dan orang-orang yang memiliki kekuasaan menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan tersebut. Mereka semena-mena dengan apa yang mereka miliki tanpa berpikir apa dampak dari hal tersebut. Ada banyak contoh kasus yang bisa membuktikan ketidakadilan hukum di Indonesia karena tidak adanya jabatan ataupun kekuasaan. Salah satu contoh kasus yang pernah viral pada awal tahun 2021 yaitu ketika seorang istri yang memarahi suaminya karena mabuk, lalu hakim pun menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada istri tersebut. Tetapi bagaimana bisa seorang istri sekaligus ibu 2 anak ini bisa masuk penjara hanya dengan memarahi suami yang notabene mabuk dan sudah 6 bulan tidak pulang ke rumah? Apa kabar dengan para pejabat yang melakukan korupsi, memakai narkoba, dan kejahatan lainnya? Apakah mereka mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan? Kembali ke kenyataan yang ada, bahwa masih banyak para pejabat yang melakukan kejahatan, tetapi masih bisa hidup dengan tenang dan merasa tidak melakukan pelanggaran apapun. Karena hukum berpihak pada mereka, bukan hanya 1 atau 2 orang saja yang mendapat kerugian atau mendapat dampak dari perbuatan mereka tersebut, tetapi memberikan dampak kepada masyarakat Indonesia dan nama baik negara Indonesia pun mendapat dampaknya. Menurut laporan Transparansi Internasional, Indonesia masuk peringkat 5 se-Asia Tenggara dengan indeks persepsi korupsi sebesar 38 pada 2021. Dalam program TV yang terkenal pun, yaitu Mata Najwa, pernah membahas tentang keadilan bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam acara tersebut, topik yang diangkat melihat dari obral courting yang sedang terjadi di Pengadilan Tinggi Jakarta. Itu menjadi contoh sekaligus bukti bahwa hukum berpihak pada mereka yang mempunyai hak istimewa. Jika terus-menerus seperti ini, mereka yang memiliki kekuasaan dan juga jabatan akan terus-menerus melakukan hal dengan kemauan mereka tanpa memikirkan apakah hal itu salah atau tidak, karena meskipun mereka melakukan kesalahan, mereka dapat menggunakan hak istimewanya untuk kabur dari sanksi atau hukuman yang diberikan. Namun, jika mereka tidak dapat kabur dari hal tersebut, maka mereka akan tetap mendapat perlakuan yang istimewa ketika mereka menjalani masa hukumannya. Contohnya, fasilitas yang diberikan lebih baik dan nyaman, sehingga mereka merasa bukan sedang dalam tahanan, tetapi hanya pindah tempat tidur saja.